dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan memberitahukan 3 dinasti yang akan meneruskan kepemimpinan negara Indonesia. Langsung aja kita tonton videonya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawas aku ya Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin, Pak Daud. Thomas. Ya, Pak Daud. Kita berdoa untuk bulan November, Thomas. Ada apa, Pak, di bulan November, Pak Daud? Disitulah akan banyak gelombang demo, tapi saya berdoa supaya demo-demonya tidak jadi. Yes. Karena ekonomi bergerak. Lebih bergerak, Pak Daud ya. Karena sudah mulai Kampanye. Sudah mulai apa, Mas? Pilpres, Pak Daud, makanya lebih bergerak, banyak dana dari siluman mengalir. Dan kemana-mana. Ya, dan masyarakat bisa napas sedikit, Pak Daud ya, bisa berjualan, bisa ikut-ikut kampanye, dapat uang makan. Iya, Thomas. Iya. Jadi ini ekonomi apa, Thomas? Bergerak, Pak Daud. Bergerak. Iya. Iya. Tapi tenang-tenang aja, Thomas. Iya, Pak Daud. Kenapa, Pak Daud? Kita harus tenang, Pak Daud. Yang penting aman. Aman. Haleluya. Ingat, bunga bank akan naik. Bunga bank akan naik. Inflasi akan naik. Inflasi akan naik. Harga makan juga naik. Harga pakan naik. Tapi daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun, Pak Daud ya. Dan harga diri juga tidak naik. Harga dia juga nggak naik. Ini pelambatan ekonomi ini sampai 5 tahun. Oh, sampai 5 tahun, berarti 2024, 2029 ya, Pak Daud. Yang pokoknya 2026. 26 ya. 2027 udah mulai pergerakan. Sudah mulai pergerakan, Pak Daud ya. Nah, makanya kita perlu presiden yang tegas, dan punya basic militer. Punya basic militer, Pak Daud ya. Dan dari pasukan khusus. Dan dalam sejarah, Thomas, ya, Pak Daud, ini cawapres termuda. ya. Ini nanti mempengaruhi pemilih usia di bawah 40 tahun. Ya. Nah, karena cawapres termuda dan sudah saya beritahu dari tahun 2022, tepatnya bulan Juli. Yes. Ya, karena ingat, Thomas, kalau ganti presiden, ganti acara, ganti program, ganti kebijaksanaan. Ya, nah, nggak maju-maju. Gimana negara mau maju? Betul, Pak Daud. Karena otomatis banyak ganti kabinet, ya, banyak pergantian keputusan, dalam kebijakan, dan perencanaan kerja. Betul, Pak Daud. Ibaratnya bisa balik ke nol lagi. Betul, Pak Daud. Makanya Pak Jokowi ini presiden kita memikirkan negara,
dengan baik Thomas. Betul Pak Daud. Supaya tidak kembali ke nol lagi. Betul Pak Daud. Supaya apa Thomas? Supaya tidak kembali ke nol lagi Pak Daud. Nah makanya untuk memastikan programnya, nah cawapresnya anak Pak Jokowi. Ya, jadi bisa langsung meneruskan program-programnya Pak Daud ya. Otomatis mentornya Pak Jokowi. Ya. Apa Thomas? Mentornya pasti Pak Jokowi Pak, karena kan anaknya. Dan presidennya calon presidennya militer. Jadi karena program Pak Jokowi ini sudah baik. Nah, bukan untuk dirubah atau diganti, tapi dilanjutkan, disempurnakan. Ya, tinggal ditambahin maksimal untuk Indonesia maju. Amin. Ya, saat ini program Pak Jokowi menurut Pak Daud sudah bagus, tinggal diteruskan, tinggal ditambahin dan disempurnakan Pak Daud ya. Ya. Dan ingat Thomas ya. Iya Pak Daud. Ini saya beritahu masa akan datang. Iya, apa Pak Daud? Wahyu ke Prabon di Indonesia saat ini ada di 3 tempat. Wahyu ke Prabon itu apa Pak Daud? Wahyu kerajaan yang ditakdirkan. Oke. Di dalam kepercayaan Jawa, Primbon ya. ada namanya itu bibit bobot bebet. Bibit bobot bebet. Itu bukan untuk cari jodoh ya Pak Daud? Seperti semua raja-raja ya yang ada di Pulau Jawa, ya, bahkan sebagian luar Pulau Jawa masih ada hubungan dengan Singosari. Oh, dengan Singosari. Yaitu satu ratu, yaitu Kendedes. Nah, wahyu ke Prabon di Indonesia hanya saat ini ada di tiga tempat Pak Daud. 3 keluarga. 3 keluarga, ya. Mungkin Pak Daud bisa kasih tahu. Keluarga pertama adalah terah dari Soekarno. Trust dari Soekarno Pak Daud ya. Dari Presiden Soekarno, wahyu ke Prabonnya ada di Bu Mega. Ada di Ibu Megawati. Ya. Nah, dari Bu Mega, wahyu ke Prabonnya saat ini ada di Puan Maharani. Ada di Ibu Puan Maharani. Ya. Nah, yang kedua, wahyu ke Prabon dari Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Jenderal Sarwo Edi Prabowo ya Pak Daud. Nah, Jenderal Sarwo Edi Wibowo itu ada di Ibu Ani Yudhoyono. Ada di Ibu Ani yang almarhum ya Pak Daud ya. Dari Ibu Ani Yudhoyono masuk ke Agus Harimukti Yudhoyono. Oh ya. Nah, yang ketiga, wahyu ke Prabon ya, yang ada di Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, ya. Itu ada wahyu kerajaan. Ya. Ingat itu hubungan dengan Keraton Solo. Ya. Nah, Keraton Solo itu kalau ditarik ulur masih ada hubungan dengan Majapahit. Ya. Nah, wahyu ke Prabon Pak Joko Widodo itu ada di mana? Ada di Gibran Rakabumi. Gibran Rakabumi. Itu wahyu ke Prabon saat ini ada di 3 keluarga ini. 3 keluarga ini Pak Daud ya. Itu dari mana Pak Daud punya perumusannya Pak Daud? Karena dulu sebelum saya bertobat, ya, saya dilatih
dan diajar insting naluri saya untuk mendeteksi wahyu keprabon. Untuk mendeteksi khusus ya Pak Daud ya. Karena kita dulu disebut penjaga takdir, menjaga orang yang ditakdirkan. Oh, menjaga orang yang ditakdirkan ya Pak Daud. Jadi wahyu keprabon itu bicara yang ditakdirkan. Nah, jadi di Indonesia ini di masa depan, ya, di 2029 ke atas, 3 keluarga inilah yang akan berlanjut ya. Ya, jadi ada kemungkinan dari Wapres kalau menang bisa jadi Capres Pak Daud ya. Nah, itu saya hanya memberitahu tentang wahyu keprabon. Namanya wahyu kerajaan. Wahyu keprabon, wahyu kerajaan Pak Daud ya. Tahun 2001 saya diminta sama Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu beliau pangkatnya kolonel, ajudan Megawati, untuk melacak mendeteksi wahyu keprabon. Nah, dan waktu itu saya berkata ada di Ibu Ani Yudhoyono. Siapapun yang jadi suaminya pasti jadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, suaminya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena untuk mendeteksi wahyu keprabon itu tidak sembarangan. Betul. Hanya orang yang dipilih untuk menjadi penjaga takdir yang ditakdirkan. Itu dalam kepercayaan saya waktu belum bertobat. Ya. Dan saya adalah keturunan dari para penjaga itu. Jadi Pak Daud bisa melihat ya. Berarti ini keturunan sampai ketiga, nggak akan lagi ada yang keempat ya Pak Daud ya. Wahyu kerajaan itu, keprabon itu ada di 3 keluarga ini di 2029. Berarti masih bisa nanti berpindah ke tempat lain ya Pak Daud ya. Wahyu kerajaan itu di Indonesia ini ada di 3 keluarga ini. Bisa pindah ke Pak Daud? Bisa pindah ke lain orang nggak selanjutnya? Itu urusan yang maha kuasa. Ya Pak Daud. Itu namanya wahyu kerajaan. Nah, jadi begitu. Makanya saya bisa beritahu 2022 cawapres terkuat Gibran Rakabumi. Kenapa? Ada wahyu kerajaannya gitu Pak Daud ya. Karena ada wahyu kerajaan itu. Ya, dan Pak Daud orang pertama di Tom Halies yang ngomong bahwa Gibran akan jadi wapres. Dan waktu itu saya pernah bicara sama Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko. Itu tahun 2021. Bahwa Gibran adalah orang terkuat jadi wapres. Nanti cawapres itu Gibran Rakabumi. Dan waktu itu saya berkata sama Kepala Staf Presiden di rumahnya beliau di Pondok Indah. Itu tahun 2021. Nah, saya sudah beritahu. Nanti Gibran itu cawapres. Yes. Itu 2021. Ya. Dan waktu itu saya bicara sama Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, sama kawan saya Bapak Rudi. Rudi kawan saya di Solo. Jadi tentang Gibran Rakabumi itu sudah saya beritahu hasil pendeteksian saya tahun 2021. Oke, Pak Daud. Nah, 2022 baru saya umumkan di media sosial
seluruh Indonesia. Dan 2023 cawapres. Dahsyat, Tetapi ya. di tengah-tengah ada gelombang Ya. dan badai. Tapi Tapi ya, ingat, betul. badai pasti berlalu. Betul, badai pasti berlalu. Karena wahyu keprabon itu artinya yang ditakdirkan. Oh, artinya yang ditakdirkan ya Pak dalam bahasa Jawanya. Ya. Dan setiap ada wahyu keprabon, pasti ada seorang penjaganya untuk menjaga yang ditakdirkan. Untuk menjaga yang ditakdirkan Pak Daud ya. Iya. Makanya waktu 2004 saya menjaga yang ditakdirkan. Makanya saya hanya mengikuti perintah Ibu Ani Yudhoyono. Karena dia wahyu keprabonnya dan yang ditakdirkan. Makanya sampai sekarang Edi Baskoro tetap komunikasi dengan saya. Yes. Boleh ditanya. Iya. Edi Baskoro, anak SBY selalu komunikasi dengan saya. Ya. Nah, karena dia tahu kemampuan saya. Wow. Kemampuan melihat ini Pak, melihat keprabon tadi Pak ya. Makanya saya berkata sama Edi Baskoro, arahnya ke sini Mas. Karena apa? Karena orang yang tahu masa depan memegang kemenangan. Nah, waktu itu saya beritahu, gimana nih Mas Daud? Mas Ibas, percaya tidak? Saya masih di bawah sumpah sebagai prajurit dan pengawal rahasia Ibu Ani Yudhoyono. Nah, Mas Ibas percaya karena saya di bawah sumpah untuk menjaga keluarga yang ditakdirkan. Langsung saya beritahu, Mas Ibas segera ke Gerindra karena saya sudah tahu cawapresnya. Ya, jadi saya sudah ketahui itu 2021 Pak Daud ya. Dan itu saksinya adalah kawan saya namanya Pak Rudi, dan kedua saya bicara itu sama Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko di rumah kediaman Pondok Indah. Ingat, saya ngomong ini bukan bohong-bohongan, bukan abal-abalan. Mereka masih hidup semua. Siapa Daud? Mereka masih apa, Pak Mas? Masih hidup Pak Daud. Jadi tanya aja semuanya. Yes Pak Daud. Dan saya sudah umumkan di media sosial 2022. Yes. Nah, jadi dari situ saya tahu dari keprabon kemana. Yes. Karena saya banyak ditanya untuk mengetahui wahyu keprabon itu. Karena yang tahu wahyu keprabon ada di mana adalah penjaganya. Selain Pak Daud, ada nggak Pak yang disebut sebagai penjaga Pak? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Karena keluarga saya, garis keturunan dari semua penjaga. Oh, dari pihak orang tua Pak ya? Dari jalur ibu. Jalur ibu. Oh. Itu penjaga kerajaan. Penjaga kerajaan. Wah. Nah, jadi itu yang perlu Thomas tahu. Yes. Makanya kenapa saya bisa tahu cawapresnya terkuat Gibran? Karena wahyu keprabon ada di dia. Ada di dia. Dan siapapun
yang ada wahyu ke Prabon, Yes. itu tidak bisa disantet atau dimantrai apapun. Oh, nggak bisa disantet dan nggak bisa diapain Pak ya? Sampai takdirnya terpenuhi. Sampai takdir penuh Pak Daud ya? Sampai Itu takdirnya mana? terpenuhi. Ya. Nah, tapi ingat, saya dukung semua calon presiden. Ya. Anies, saya dukung. Ganjar, saya dukung. Prabowo, saya dukung. Semua saya dukung. Tetapi untuk Wahyu ke Prabon, saya beritahu apa adanya. Ada di Gibran. Gibran Rakabumi. Ya. Dan ada di Agus Harimukti Yudhoyono. Ya. Nah, orang boleh teriak ngatain saya, silahkan. Tapi sudah terbukti. Orang mau ngoceh-ngoceh apa silahkan. Betul? Ya, Pak Daud. Betul Pak Daud. Betul? Betul. Orang boleh teriak-teriak, orang boleh ngoceh-ngoceh, bahkan ngata-ngatain saya, menjelek-jelekin saya. Silakan. Silahkan, dan bisa dilihat di media sosial 2022, se-Indonesia tahu semua. Saya ngomong cawapresnya Gibran Yes. terkuat, Yes. dan itu jejak digital ada di media sosial semua ada. Yes. Termasuk corona pun jejak digitalnya seluruh Indonesia ada. Saya bicara sama Thomas, sama Michael dari 2020 Yes. dan terjadi semua. Orang jelek-jelekin saya Monggo. sekarang udah terbukti kan? Iya Pak Daud. Nah, Iya. kita Jadi- semua kembali normal. Iya Pak Daud. Jadi memang semua terbukti ya Pak Daud ya, bahwa itu semua terjadi, bahwa ya orang mau bilang apapun terserah ya Pak Daud ya. Dan saya bukan buzzer yang teriak-teriak dibayar. Ya. Saya seorang penjaga dan punya harga diri. Betul. Yang penjaganya bukan penjaga rumah, Yes. tapi penjaga takdir. Penjaga takdir Pak Daud ya. Untuk menjaga orang yang ditakdirkan Betul. Wahyu ke Pak Prabon. Daud. Wahyu ke Prabon. Yes Pak Daud. Pokoknya di 2029 ada di 3 keluarga ini. Yes Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Yang jelas, Thomas Yes. tidak ada Wahyu ke Prabon. Ya, haleluya. Aman. Yes, Orang Pak boleh Daud. teriak-teriak, jelekin saya, macam-macam, silahkan. Silakan. Karena saya tidak dibayar. Yes. Di dalam darah saya mengalir satu keturunan dari para penjaga. Oh. Lumayan enggak Thomas? Iya Pak Daud. Iya Pak Daud. Dan penjaga takdir memiliki insting untuk Pak. mengetahui siapa yang ditakdirkan. Siapa yang ditakdirkan Tuhan itu Pak Daud ya. Orang boleh ngoceh-ngoceh, silahkan. Ngatain sesat, silahkan. Tapi buktinya, Corona, saya berkata, 2023 semua kembali normal. 2022 belajar normal. Saya beritahu suku bunga akan naik akhir tahun ini 6-7%. Nah, sekarang udah 6%. Yes. Nah, saya berharap jangan 7. Iya Pak Daud. Hah? Orang boleh ngomong, saya tidak ada background ekonomi. Yes. Saya tidak ada latar belakang ahli ekonomi. Yes Pak Daud.
Tapi saya hanya seorang penjaga, orang yang ditakdir, dan mengetahui siapa yang ditakdir. Yes. Itu aja Thomas. Siap. Gitu aja repot Pak Daud ya. Nah, kalau saya tidak ada kemampuan itu, tidak akan terpilih menjadi pengawal rahasia presiden sampai 10 tahun. Yes. Dan satu-satunya Kristen. Yes. Dan terpilih dari semua 200 juta manusia, satu-satunya sipil hanya saya loh Thomas. Pak Dotoni yang sipil ya. Sipil di antara pasukan elit, prajurit terlatih, elitnya elit. Haleluya. Pasukan siluman. Yes. Dan langsung di bawah perintah Ibu Negara Yes. dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Edi Wibowo. Tidak percaya? Tanya sama Mas Ibas. Betul, Thomas? Betul, 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 betul. Orangnya masih hidup. Yes. Kalau tidak percaya lagi, tanya sama istrinya Edi Wibowo. Orangnya masih hidup. Betul? Betul. Jadi kalau mau ribut, itu mereka masih hidup semua. Dan rekam jejak saya dalam tugas tidak pernah gagal. Dan tugas sampai selesai. Yes. Nah, Mayor Jenderal Gleni Kerupan tahu siapa saya. Saya tidak pernah berkhianat, tidak pernah dua kaki. Loncat sana loncat sini seperti bajing loncat, seperti tupai. Yes. Itu bukan prinsip. Karena prinsip dari penjaga takdir hanya fokus menjaga yang ditakdirkan. Betul. Dan saya ditugasi guru saya waktu saya usia 9 tahun. Wow, masih muda sekali Pak Daud ya. Masih kecil, usia 9 tahun, guru saya beritahu, kamu saya latih, saya didik untuk mengetahui siapa yang ditakdirkan. Itu Prabon itu. Karena kita adalah keturunan dari semua para penjaga. Lumayan enggak Thomas? Lumayan Pak Daud. Dan saya bukan petugas partai. Yes. Saya bukan petugas Partai. bukan petugas partai. Yes Pak Daud. Dan Oke. bukan dasar budaya. Yes Pak Daud. Tidak, uangmu satu tronton pun tidak bisa nyogok saya seorang penjaga. Wow. Siapa Daud? Yes. Oke Thomas. Oke, sekarang tanya jawab ya Pak Daud. Yang pertama, silakan. Channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin,
dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.